Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in wa man tabi'ahum min sanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen Teknik Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq SIM SE, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang kami muliakan guru kami Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf LC MA dan Ustadz Haji Muhammad Siddiq dan Ustadz Agus. Sebagai umat Islam, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kami diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Sebagai dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Pertama, pembuka. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yang kedua itu ialah tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf dengan tema perbedaan puasa Islam dan puasa Ahlul Kitab, dan yang akan dilanjut dengan tanya jawab offline dan online. Yang ketiga, doa akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu doa bersama. Habib, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di sore hari ini kita akan membahas tema-tema Ramadan yang alhamdulillah hari ini merupakan hari kedua atau pertemuan kedua di dalam pembahasan tentang Ramadan di hari Senin yang insya Allah kita lakukan rutin baik di dalam atau di luar Ramadan. Dan di kesempatan sore hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan membahas tentang al-farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab. Apa sih perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab? Yang pertama tentang ahlul kitab. Ahlul kitab ini kalau diterjemahkan adalah ahli kitab. Ahli itu sama ahli, yaitu ahli kitab maksudnya orang yang punya kitab. Maksud siapa? Maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Itu Yahudi dan Nasrani disebut ahlul kitab. Karena memang orang kafir itu ada dua macam. Kalau kita baca surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir itu baik dari golongan ahli kitab dan musyrikin. Jadi kafir itu ada dua. Yang pertama ahlul kitab, orang non muslim atau kafir tapi dia punya kitab. Seperti Yahudi dan Nasrani, dia punya kitab Taurat dan kitab Injil. Sementara yang nggak punya kitab dalam agama kita disebut musyrikin. Zaman dulu itu penyembah berhala, penyembah batu. Pokoknya agama-agama yang tidak punya kitab yang dari langit, yang dari Allah, maksudnya adalah kitab Taurat, Injil, Zabur. Di luar itu namanya musyrik. Nah ini tentunya semua orang kitab yang dikatakan dalam Al-Quran
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Siapa itu orang-orang terdahulu? Maksudnya adalah ahlul kitab. Orang musyrik tidak dimaksud dalam ayat ini. Yang dimaksud dalam ayat ini, sesungguhnya puasa itu diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad dan umat terdahulu. Maksudnya umat terdahulu siapa? Ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi ternyata Yahudi dan Nasrani itu dulu sama dengan kita. Mereka bertauhid juga. Nabi mereka Nabi Musa, Nabi mereka Nabi Isa. Mereka akui, dan kitabnya pun dari Allah, kitab Taurat dan Injil. Tapi mereka menyimpang dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang diajarkan kitab Taurat, dan apa yang diajarkan Nabi Isa, dan yang di dalam kitab Injil. Maka kita umat Islam saat ini mengeluarkan Yahudi dan Nasrani sebagai orang kafir. Dulu ini sebagai muslim, tapi sekarang sudah keluar menyimpang dari ajaran yang dibawa para nabi dan isi kitab Tauratnya. Maka mereka ini adalah ahlul kitab yang dulunya mereka beriman dan mereka berpuasa juga. Tapi tetap ada perbedaan ternyata antara puasa kita umat Nabi Muhammad dengan puasa orang-orang terdahulu, yaitu ahlul kitab. Banyak sekali perbedaannya. Nah, tentunya perlu kita bahas perbedaan ini untuk apa? Supaya kita lebih mensyukuri. Ternyata kita itu paling enak puasanya dibanding umat terdahulu. Dan ternyata kita itu lebih istimewa dibanding umat terdahulu. Umat terdahulu ada juga puasa, ada juga Ramadan, tapi beda dengan Ramadan kita. Coba kita lihat perbedaan-perbedaan antara puasa kita dengan ahlul kitab. Yang pertama, dari segi waktu puasanya. Mereka itu 40 hari puasanya. Nah, kita paling banyak berapa? 30, kadang-kadang 29. Bahkan kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW, itu Nabi mengalami puasa Ramadan itu selama 9 kali. Karena kewajiban Ramadan turun tahun 2 Hijriah. Tahun 11 Rasulullah meninggal. Jadi hanya 9 kali. Dan selama 9 kali Ramadan, 29 hari itu sebanyak 8 kali. 30 hari cuma sekali Nabi Muhammad. Jadi lebih banyak 29. Tapi kita ini kenapa kok banyak 30? Karena memang kita beda. Bedanya kenapa? Karena patokan puasa tidak puasa itu dari ru'yah. Makanya Rasul pernah bilang, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu kalau kamu melihat hilal, ru'yah. Dan berlebarlah kamu, berbukalah kamu kalau melihat ru'yah. Berarti kita itu nunggunya ru'yah. Makanya suka ada nanti di akhir-akhir Ramadan itu suka ada apa? Badan ru'yah dan hisab itu, ru'yah itu. Nah, ngelihat. Nah, kita namanya ru'yah itu kalau di Timur Tengah jarang terjadi mendung, jarang hujan. Apalagi Ramadan biasanya panas. Makanya ru'yahnya itu kelihatan gampang, jelas. Tapi di Indonesia, apalagi kalau kita lihat hari-hari ini banyak mendungnya, banyak hujannya. Nah, biasanya kalau tidak terlihat disempurnakan menjadi 30 hari. Kalau kelihatan ru'yah 29, tapi kalau nggak kelihatan ru'yah jadi 30. Maka Indonesia jangan ngikutin zaman Nabi atau jangan ngikutin Mekah. Mekah aja 29. Iya, Mekah beda. Kenapa? Karena mereka jarang mendung. Nah, kita pengennya cepat lebarannya kayak Mekah, tapi hawanya kayak Indonesia. Kan nggak bisa. Dia cepat karena panas juga mereka. Nah, kita lama tapi hawanya begini adem. Ini satu nikmat untuk kita. Jadi mengenai ru'yah ini harus melihat ru'yah negeri masing-masing. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Jadi setiap negeri punya ru'yah masing-masing. Karena kadang-kadang nanti lebaran aja, wah, misalkan lebarannya hari apa? Sabtu. Di Saudi Jumat, pengennya Jumat. Saudi sudah. Ini yang apa? Tinggal di Indonesia tapi pengennya ru'yah apa? Ru'yah Saudi. Yang nggak bisa, ru'yah masing-masing. Ru'yah itu tergantung negeri masing-masing. Jadi kita nggak usah lihat Saudi, kita lihat ru'yah yang nanti diumumkan sama MUI. Ternyata MUI melihat ru'yah lebaran Sabtu, udah lebaran. Nggak usah mikirin apa? Saudi, kadang-kadang pengen ikut Saudi. Lebaran puasanya mulai ikut kita, lebaran ikut sono.
Nah, ini ada juga yang hisab nanti. Intinya mau ru'yah atau hisab rata-rata itu hanya 29 sampai 30 hari. Kalau ada yang puasa kurang dari 29 hari, salah itu. Pasti kurang. Kalau ada yang puasa lebih dari 30 hari berarti apa? Salah, kelebihan tuh berarti. Nah, ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama. Orang terdahulu 40 hari. Lumayan sangat apa? Panjang 40 hari, lebih 10 harian dari kita. Itu yang pertama, dari segi waktunya lebih panjang, kita lebih pendek. Yang kedua, dari tata cara ibadahnya pun beda. Sangat jauh bedanya. Di antaranya coba kita lihat dari waktu malam misalkan. Di waktu malam, orang-orang ahlul kitab kalau puasa di waktu malam, mereka di bulan Ramadan di waktu malam tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi mereka puasa, benar-benar puasa, puasa makan minum dan juga puasa untuk tidak apa? Tidak berhubungan 40 hari. Umat Nabi Muhammad boleh untuk malam hari. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian untuk mendekati istri-istri kalian di malam Ramadan. Mereka adalah pakaian kalian, kalian adalah pakaian mereka. Jadi boleh malam. Tapi siang haram, namanya lagi puasa. Makanya kalau siang bablas juga hukumannya berat itu. Siang masih apa? Melakukan juga, maka hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut nggak boleh batal. Kalau nggak mampu bebasin budak, nggak mampu ngasih nafkah 60 orang miskin. Karena kita ringan, malam boleh, siang nggak boleh. Malam masih, siang masih juga dia apa? Wah, kebangetan berarti kan. Nah, orang dulu full libur 40 hari. Ini sebuah kemudahan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ada, kalau nggak miring juga orang 40 hari. Dia subhanallah dilarang sama sekali. Umat Nabi Muhammad diperbolehkan. Yang kedua, di waktu malam mereka itu tidak ada sahur, sementara kita ada sahur. Makanya di dalam hadis faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus suhur, yaitu perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab makan sahur. Mereka itu misalkan jam 9 atau jam 10 dia tidur. Pas tidur itu berarti udah mulai puasa. Seandainya dia bangun nanti jam 12 nggak boleh minum. Bangun jam 1 nggak boleh minum sampai maghrib. Itu mereka mulai tidur, mulai puasa. Kalau kita kan enggak. Habis tarawih ntar kita tidur. Kalau masih ada kita makan. Habis gitu santai-santai lagi ngantuk tidur lagi. Jam 12 bangun, ngopi lagi nyeduh. Boleh terus tidur lagi. Jam 4 bangun si goreng. Lengkap. Habis itu adzan subuh baru berhenti. Imsak masih boleh. Imsak masih makan terus nggak apa-apa. Imsak itu bukan waktu batas puasa, enggak. Cuman bahasa kita siap-siap dikit lagi ya, Bang. Dikitnya yang ngopinya belum habis seperti nabisin dah. Tuh apalagi yang belum habis, rokok sedot cepet habisin karena udah mau apa, mau subuh tuh. Kalau udah subuh baru nggak boleh. Enak banget makan tidur sampai subuh. Kalau mereka tidur jam 10 selesai, jam 10 udah mulai puasa. Tengah malam jam 12 kehausan nggak bisa, harus bertahan sampai maghrib. Oh, ini perbedaan apa? Perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Makanya Nabi bilang jangan tidak sahur. Sahurlah, karena perbedaan puasa orang sekarang dengan orang dulu adalah dimakan sahurnya. Jadi ini adalah kehebatan puasa umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dari segi malamnya, yaitu kita ada tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini adalah hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan qiyamul lail, maksudnya dengan salat tarawih, diberikan ampunan oleh Allah dari dosa-dosa yang telah berlalu. Umat dulu nggak ada tarawih. Inilah kehebatan kita. Makanya kalau yang tidak tarawih sayang, karena itu adalah pembeda kita dengan ahlul kitab. Jangan sampai puasa kita, Ramadan kita sama dengan mereka, maka beda. Dengan cara apa? Sholat tarawih, jangan ditinggalkan. Kalau memang sempat, alhamdulillah di masjid bareng-bareng. Kalau nggak sempat, di rumah kita tetap bisa sholat tarawih.
Nah, ini adalah keistimewaan Ramadan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari umat Nabi Muhammad di bulan Ramadannya ada yang namanya Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Umat terdahulu tidak ada Lailatul Qadar. Mereka tidak punya Lailatul Qadar. Ini adalah keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam di bulan Ramadan. Maka di sini sekali lagi ini adalah keistimewaan yang membawa kita yang harusnya kita itu bersyukur kepada Allah. Allah kasih begitu istimewa. Walaupun Ramadan ini bukan baru zaman kita, orang-orang terdahulu pun ada, tapi beda dengan kita di waktu malamnya. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang ada tidak ada di zaman dulu. Itu adalah yang paling banyak disebutkan berdasarkan ayat dan hadis Rasulullah SAW. Kalau di waktu siang, perbedaan juga cukup banyak. Apa yang banyak? Di antaranya, yang pertama, kalau kita puasa di siang hari ini, Ramadan umat Nabi Muhammad, terus tiba-tiba lupa minum teh manis, pakai es lagi. Oh, siang-siang jam 2 tadi minum di dapur teh botol atau apa tuh, udah keringetan tuh botol, minum, lupa. Temannya datang, Pak, nggak puasa. Astagfirullah, tapi udah habis. Terusin, kata Rasul, terusin, nggak usah dibatalin, terus puasa. Sungguh Allah telah memberikan makan kepada kalian. Allah sayang, dibikin lupa dikasih makan. Oh, jangankan cuma teh, siang-siang ke depan ada warung makan siang, itu kalau hari biasa itu ngebayanginnya nggak enak, tapi kalau Ramadan ngebayangin itu enak banget. Bangun lihat habis sholat duhur, orang pada istirahat duhur, dia ke depan, dia warung telur sambal, wah pakai minum dingin, selesai bikin nambah kopi lagi, pakai nambah rokok lagi, duduk nyantai. Pak, nggak puasa Pak? Astagfirullah, saya lupa. Terusin, nggak batal. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu minum dikit lupa batal, sedikit aja minum lupa batal. Umat Nabi Muhammad sebotol nggak batal. Ini luar biasa mudahnya syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada ulama yang bilang begini, walaupun ini nggak mungkin terjadi, seandainya suami istri lupa siang hari dia berhubungan, nggak batal. Oh, tapi kayaknya sih nggak mungkin lah, lupa ngetan, lupa dua-duanya lagi lupa, nggak mungkin lah. Tapi seandainya lupa, tetap nggak batal, lupa, subhanallah. Memang Islam ini hebatnya Pak, dia itu sudah menyiapkan wadah hukum sebelum kejadian. Seandainya terjadi sudah ada hukumnya. Kalau kita kan kadang-kadang kejadian dulu baru bikin hukum. Beda, kalau Islam itu udah nyiapin duluan. Apapun yang akan terjadi sudah ada hukumnya. Itulah hebatnya Islam, walaupun tidak terjadi. Tapi ada hukum-hukum yang sudah dibahas, ternyata kejadian juga di akhir zaman. Dulu Imam Abu Hanifah dan para ulama membahas bagaimana hukum sholat di atas Ka'bah. Zaman para imam madhab nggak ngebayang sholat di atas Ka'bah bagaimana ceritanya. Tapi dibahas, sekarang terbukti. Kita kalau sholat di Masjidil Haram paling atas, di atas Ka'bah itu. Kita di sini lantai 3, apalagi di atapnya, di satak itu dia apa? Di atapnya. Itu Ka'bah di sini. Sudah ada hukumnya itu. Dibahas oleh para ulama. Zaman dulu kan bangunannya nggak sampai tingkat, hanya sejajar, bahkan di bawah Ka'bah. Sekarang kita di sini. Sudah ada hukum. Kalau kita di atas pesawat, Mekah ada Ka'bah di bawah, itu bisa sholat. Ini sudah dibahas oleh para ulama, belum kejadian, sehingga waktu terjadi udah ada hukumnya. Menurut 4 madhab, sholat di atas Ka'bah bagaimana hukumnya sudah jelas. Subhanallah, zaman dulu belum terjadi. Tapi ya hampir saya nggak pernah dengar lah orang lupa itu berhubungan siang hari itu apa, pikun banget itu kalau dua-duanya sampai terjadi itu mah apa, jarang lah terjadi, atau mungkin nggak pernah saya dengar terjadi. Tapi kalau terjadi dimaafkan dan tidak batal puasa. Dari mana? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas dan Aisyah, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu ali." Allah telah memaafkan, tidak mencatat sebagai perbuatan salah dan dosa apabila orang terlupa.
Ini termasuk lupa, salah, dan dipaksa. Artinya lupa termasuk merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Masalah orang itu lupa melulu ya, yang tahu dia dengan Allah ya. Masa saya tanya lupa melulu, Ustaz? Tiap siang minum lupa ya. Nah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya kalau nanya, dia orang nanya, Ustaz, saya ini hampir tiap hari lupa kalau siang minum teh botol, nggak batal. Ya hukum masalah kamu lupa beneran apa lupa main-main itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu lupa batal. Kemudian yang keistimewaan selanjutnya, umat terdahulu kalau puasa nggak boleh banyak ngomong. Tidak boleh banyak bicara. Inni nadartu lirrahmani sauma. Yaitu waktu cerita Nabi Isa waktu lahir. Sayyidah Maryam bahwa dia bernadar untuk tidak puasa. Dan kalau orang tidak puasa, tidak berbicara dengan orang. Jadi kalau puasa itu banyak diem, nggak boleh ngomong. Ngomong itu hanya perlu dan mendesak dan harus. Kalau nggak boleh. Jadi ngobrol begini nggak boleh. Jadi kalau mau, Pak, saya mau pergi, iya, izin begitu, iya begitu, dia selesai pergi. Nggak boleh, iya nanti tapi nggak boleh banyak-banyak. Jadi itu orang puasa nggak boleh banyak bicara. Kalau kita banyak nih, disuruh nahan makan minum kuat, tapi disuruh nahan ngomong, gimana ceritanya? Apalagi yang biasa apa tuh mulutnya? Ember apa namanya kata orang? Wah, kalau duduk menguasai forum ngomong melulu. Ini tartar, kalau bahasa Nabi itu tartar, tukang apa? Tukang ngomong. Yang model begini batal nih zaman dulu. Tapi umat Nabi Muhammad nggak batal. Yang penting jangan ngomong kotor. Tidak apa-apa, jangan ngomong dusta, nyakitin orang. Artinya itu masih diperbolehkan. Kita dari duduk dari pagi ngomong melulu ngobrol, nggak apa-apa, nggak batal. Tidak mengurangi pahala. Yang penting jangan bicara dusta, jangan bicara porno, jangan bicara nyakitkan orang. Kalau kita berbicara ini, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi pahalanya tidak dapat gara-gara bicaranya tidak bisa terkontrol. Nah ini, yang penting bicara boleh, yang penting terkontrol, kata Rasulullah SAW. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad. Ini kalau kita puasa zaman dulu banyak diem-dieman semuanya. Ini merupakan kemudahan untuk syariat Rasulullah SAW. Yang ketiga, di waktu siang terakhir ini, bahwa kemuliaan umat Nabi Muhammad, perbedaan umat Nabi Muhammad dengan terdahulu, kalau datang buka disuruh mensegerakan. Sementara umat terdahulu kalau datang buka disuruh akhirkan. Nah, kita maghrib, tekbir Allahu Akbar, langsung kita apa? Minum. Itu sunnah. Sementara umat dulu nggak boleh langsung batal, nunggu sampai gelap, berarti sekitar nambah 20 menit lagi. Ini kemudahan untuk umat kita. Oleh karena itu jangan sampai terlalu cepat juga. Jadi kata para ulama, orang yang berbuka terlalu cepat bisa batal. Dalam artian apa? Nggak boleh salah di dalam berbuka. Memang disuruh cepat. Dari dalam hadis, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Umatku itu akan menjadi baik selama mereka mensegerakan berbuka. Lalu Rasulullah bilang, jangan engkau mengakhirkan buka. Fa inna ahlal kitabi, karena para ahlul kitab yuakhirun, mereka mengakhirkan berbukanya. Jadi kita disuruh cepat-cepat berbuka. Alhamdulillah, nikmat. Coba kita disuruh mengakhir-akhirkan, lemes gitu. Udah adzan disuruh tunggu dulu sampai 20 menit. Wah, bisa apa? Jangankan 20 menit, semenit aja ngamuk kita. Ini kadang TV aja diomelin, mana sih channel lama banget, yang adzan dicari, ganti channel tuh, cari yang apa? Yang lebih cepetan adzannya. Udah semenit nggak mau dilewati. Ini kemudahan umat Nabi Muhammad, dikasih apa? Nah, saat kita berbuka nggak disuruh disegerakan, tapi tetap harus diingat jangan sampai salah. Karena kalau salah di dalam berbuka, kata ulama, batal. Kalau salah dalam sahur tidak batal. Saya bangun 4:30, wah ini 5 menit 10 menit lagi mau subuh, langsung saya lompat terlambat, makan beberapa butir kurma, minum, masih ada waktu lagi ngopi. Pas selesai, alhamdulillah, untung sempat puasa, sahur. Pas lagi selesai, alhamdulillah, musola sebelah, Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu. Berarti kita makan tadi sudah orang komat ternyata.
Ini bukan azan. Astagfirullah, komat. Wah, berarti saya tadi makan sudah azan. Saya lihat jamnya, ternyata jamnya baterainya udah apa? Udah soak. Waduh, terlambat 10 menit. Saya makan. Batal nggak? Nggak batal. Teruskan puasa. Nggak tahu saya. Tapi jangan tiap hari terlambat mulu. Itu ini karena kejadian yang tidak terduga, dan memang akhirnya kita benerin. Jamnya berarti baterainya nggak betul nih. Tidak apa-apa. Tapi kalau untuk berbuka salah, kata ulama, batal. Itu udah siap. Allahu Akbar di TV langsung kita apa? Allahumma lakal sumtu aja langsung dia makan. Alhamdulillah, pas habis 3 butir minum teh selesai, minumlah sirup. Iklan ternyata dia. Bagaimana tuh pas kita tahu iklan? Batal, Pak. Saya nggak tahu, saat saya bikin adzan beneran, ternyata iklan. Batal, Pak. Makanya di dalam berbuka jangan terlalu apa? Buru-buru, harus cek dulu. Ini subhanallah, memang mentang-mentang disuruh segera jangan. Ada 3 orang berkumpul, menurut jam saya sudah ada. Sudah masuk waktu maghrib. Adzannya sudah masuk waktu maghrib. Satu bilang belum, jamnya belum, kurang 2 menit. Jangan berbuka. Jangan. Kalau kita berbuka ternyata benar belum, batal. Jadi tunggu 2 menit, sabar dulu. Biar kompak aja. Kecuali semua bilang ya udah masuk, satu bilang belum, 5 menit lagi, jamnya salah. Ini masa semua salah, kamu bener. Ini salah berarti. Tapi kalau masih sedikit, lebih baik ditunggu dulu. Lebih baik masuk lewat dikit daripada apa? Mau cari pas tapi kurang pas. Yaitu kurang masuk, maka diatur batal puasa kita. Inilah anjuran bersegera untuk berbuka. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan ada beberapa amalan di saat berbuka yang lebih dibanding umat terdahulu, yaitu saat berbuka doanya mustajab, saat berbuka adalah apa? Diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat berbuka tentunya merupakan waktu yang baik untuk kita berzikir dan memohon kepada Allah apa yang kita mau. Inilah keistimewaan puasa umat Nabi Muhammad dan perbedaan puasa umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu. Semoga pembahasan yang sangat singkat ini menambah semangat kita, menambah syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan syukur kita wujudkan dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan penuh semangat, dengan penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib atas kajiannya. Dari audiens yang offline dan online ada yang ditanyakan? Siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin sekarang zaman teknologi canggih ya. Kalau kita back ke belakang 20 tahun yang lalu mungkin kita suka mendengarkan ceramah Pak Ustadz itu yang namanya tidurnya orang puasa itu dapat pahala gitu ya. Kemudian ada juga Ustadz yang bicaranya adalah Ramadan itu dibagi 3, ada 10 hari pertama, 10 hari kedua dan ketiga. Tapi belakangan ini kok sepertinya saya juga pernah baca di WA teman itu bahwa itu yang disebut itu bohong kata dia. Yang Ustadz sekarang ini bohong. Yang namanya puasa tidur itu nggak dapat pahala, bohong. Yang namanya bulan suci Ramadan itu dibagi 3 itu 10 hari pertama juga bohong, enggak. Itu seperti apa penjelasan sebenarnya? Yang ketiganya, kita sudah membiasakan diri kalau mau tidur itu kita biasa membaca surat-surat yang ada itu dari nomor 1 sampai 114 kalau nggak salah. Nah, kalau kita mau tidur, kita kemudian HP kita on, kita mendengarkan salah satu di antara surat itu, apakah kita boleh kita mau tidur mendengarkan itu? Nah, kalau boleh, apakah kita juga mungkin sedikit-sedikit dapat pahala gitu? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama
tidurnya orang puasa itu ibadah, itu memang ada hadis. Naumus shaim ibadah, wa sumtuhu tasbih, wa du'auhu mustajabah. Memang ada yang menyatakan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Diamnya dia dihitung tasbih, doanya dia diijabah oleh Allah. Nah, ini hadisnya ada, bukan kata bohong, tetapi hadisnya lemah. Nah, artinya kalau bohong itu artinya palsu, maudhu namanya. Nah, ini hadis bukan hadis maudhu, tapi hadis dhaif. Hadisnya apa? Ada kelemahan. Jadi beda antara lemah dan palsu. Kalau palsu itu bukan hadis, tapi buatan orang, perkataan orang terus dinisbatkan kepada Nabi, itu baru palsu. Tapi kalau ini nggak ada hadisnya, cuman ada rawinya, penyampainya itu ada yang kurang kuat, maka disebut. Jadi saya kurang setuju kalau dibilang bohong, tapi yang benar hadis itu lemah. Tetapi kata para ulama ini dari segi hadis lemah, tapi maknanya sahih enggak? Bisa sahih, bisa tidak, bisa benar, bisa tidak. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidak sahih dan tidak benar dihitung ibadah kalau habis sholat subuh tidur sampai zuhur. Zuhur bangun tidur lagi sampai asar. Sholat asar tidur lagi, 4:30 baru bangun. Mandi muter nyari kolak. Maghrib makan. Yang begini tidurnya nggak bisa dibilang ibadah. Ini habis Ramadan tambah gembel. Bukannya apa? Kenapa? Nah tidur mulu. Ini naumus shaim nggak bisa tuh, nggak bisa pakai dalil. Tidurnya nggak ibadah itu. Kenapa? Dia tidur menghilangkan rasa lapar dan haus. Enggak, justru kita disuruh puasa biar merasakan lapar dan haus. Ini nggak menghilangkan, ini malah nggak bagus. Ini disebut tidurnya makruh. Jadi tidur yang tidak baik. Tapi bisa dikatakan tidur itu ibadah. Contoh tidur ibadah, tidurnya orang puasa. Misalkan ada seseorang yang lapar, man, kebetulan dari pagi tadi tugas di luar, muter-muter, akhirnya benar-benar capek, panas, haus. Akhirnya dia, ya Allah, ini kalau saya nggak tidur ini betul-betul apa berat. Saya tidur dulu sebentar. Apa? Menahan lapar dan haus. Tidurnya untuk apa? Mengembalikan dan menjaga puasanya biar tidak batal. Tidurnya itu ibadah. Karena tidurnya berjuang untuk tidak membatalkan apa? Puasa. Ini jadi ibadah tidurnya. Atau tidurnya anak kita. Anak kita nih jam umur 8 tahun, 9 tahun, jam 10 tahun biasa. Kalau hari Sabtu Ahad libur, habis sahur bukannya tidur, habis sholat subuh kan tidur, dia main. Akhirnya jam 2 miring-miring dia. Lapar dia, udah deh, tidur. Disuruh tidur. Kalau nggak tidur batal nih pasti. Disuruh tidur dia. Bangun jam 4. Tidurnya itu apa? Ibadah. Kenapa? Tidurnya dia untuk tidak membatalkan puasa. Kalau yang pertama tidurnya menghilangkan rasa lapar supaya nggak merasakan puasa, salah. Kalau ini enggak, justru saya tidur supaya puasa nggak batal. Jadi bisa tuh naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah ketika tidurnya itu menjaga ibadah supaya tidak batal. Maka tadi kata-kata bohong, perkataan itu tidak tepat. Yang betul itu adalah hadis, tetapi hadisnya lemah. Dan dimaknai ibadah itu tidur puasa, tidurnya orang puasa itu ibadah bisa, tapi dimaknai yang tadi, yang kedua bukan yang pertama. Kemudian sama dengan puasa dibagi menjadi 3. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Itu hadis Ramadan, bulan Ramadan awaluhu rahmah, awalnya dipenuhi dengan rahmat Allah. Wa awsatuhu, yang pertengahan, maksudnya 10 hari kedua, seperti saat ini kita 10 hari kedua ini, maghfirah, dipenuhi dengan ampunan Allah. Wa akhiruhu, dan yang terakhir 10 terakhir idkum minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah. Itu juga tidak boleh dibilang bohong. Itu hadis. Tapi hadisnya lagi-lagi kurang sahih, kurang sahih, kurang kuat. Tapi hadisnya lemah kalau bahasa gitu, dhaif. Jadi ini hadis lemah. Jadi kalau kita menanggapi perkara begini, jangan kita palsukan. Kalau kita bilang bohong berarti itu palsu. Tapi kalau kita bilang ini memang ada hadisnya, tapi hadisnya lemah, gitu. Jadi ungkapan yang pas. Kalau ada yang mengatakan bohong, ini ditolak. Tapi kita bilang ini hadisnya palsu. Memang hadisnya dhaif. Kalau dibilang palsu, nah hadisnya maudhu. Tapi kalau dibilang ini hadisnya lemah, berarti ada hadisnya. Tinggal memaknai saja. Lalu maknanya bagaimana? Katanya
yang mengatakan ini hadis dhaif karena dari segi maknanya itu nggak masuk. Kenapa? Kalau orang dapat 10 hari rahmat, ampunan, itqu minan nar. Yang namanya orang sudah dapat rahmat, ya pasti dapat ampunan. Kalau dapat ampunan, ya sudah pasti bebas dari api neraka. Kenapa pakai dibagi-bagi begitu? Tapi yang mengatakan ini hadis walaupun lemah tapi maknanya benar. Kenapa? 10 hari pertama Allah kasih ampunan, Allah kasih pembebasan dari api neraka, tapi yang terbanyak rahmatnya. Nah, jadi kalimat, jadi sebenarnya perkataan itu kalau kita bawa dengan pemahamannya, jadi pemahaman kita ini kenapa kok nggak benar nih pemahamannya? Karena kalau sudah ada rahmat pasti ampunan, kalau ada ampunan pasti pembebas dari api neraka. Tapi kalau yang mengatakan ini maknanya nggak salah, nggak masalah. Kenapa? Maksudnya di 10 hari pertama rahmatnya Allah lebih banyak ditebar daripada ampunannya. Di hari kedua nih bukan rahmat yang terbanyak, tapi apa? Ampunan dari Allah. Di hari ketiga bebas dari api nerakanya Allah. Artinya alhamdulillah, jadi perkataan tadi itu bukan perkataan biasa, tapi itu adalah hadis, tetapi hadisnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua yaitu berkaitan dengan baca surat. Nih kita mungkin karena biasa ngamalin baca surat dan seterusnya, mau tidur atau biasa lagi kita melakukan sesuatu, ternyata kita mungkin lagi capek, mungkin lagi ngantuk banget, akhirnya kita setel apa? HP dengan suara bacaan Quran itu sambil kita dengar. Apakah dapat pahala? Dapat. Jadi kalau kita mendengarkan bacaan Quran itu dapat pahala walaupun kita tidak membaca. Sambil tiduran luar biasa. Di dalam Al-Quran, fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada kalimat la'allakum turhamun, bila dibacakan Quran dengarkan, perhatikan, semoga engkau mendapatkan kasih sayang Allah. Berarti dengan mendengarkan kalimat itu dapat kasih sayang. Jangankan Quran, zikir, sholawat, kita dengerin sholawat dapat pahala. Kita dengerin apa namanya, zikir dapat. Bahkan kita sambil tidur dengerin ada ceramah, kita dengar mengulang ceramah, dengerin taklim, dapat pahala. Ini walaupun nggak sama dengan dia membaca, tapi dapat. Sama kayak kita duduk di sebelah ada orang ngomongin kebaikan atau seperti ini, kita deket dengerin orang taklim, dapat pahala. Begitu juga misalkan ada majelis, kalau ini kan majelis taklim, ada majelis ghibah misalkan, majelis ghibah, tahu kan? Duduk ngomongin orang, kita dengerin, kita nggak ngomong, dengerin doang, tetap dapat dosa juga. Walaupun kita nggak ikut ngomong, cuma dengerin doang. Ada orang ngomong kotor, terus kita denger aja, dosa juga. Ini sama seperti orang ketika mendengar kebaikan dapat kebaikan, dengar keburukan dapat keburukan. Subhanallah. Jadi tetap dapat pahala dan itu sangat bagus sekali. Apalagi setiap mau tidur kita mendengarkan itu, insya Allah mimpinya bagus tuh. Daripada mau tidur dengerin lagu rock, mimpinya serem. Lagunya jelas, lagu gonjreng-gonjreng, juga tidurnya. Kadang-kadang ada orang yang bisa tidur tuh kalau pakai lagu apa? Lagu yang nggak jelas, mungkin lagu juga mengandung manggil setan apa semua dipanggil. Dia sih enak aja. Tidurnya itu lain tuh mimpinya. Sama dibacain Quran, beda. Dan itu akan berpengaruh. Pendengaran itu juga akan apa? Mas'ulah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita selalu diberikan istiqomah untuk membacakan lafaz-lafaz mulia atau mendengarkan kalimat-kalimat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Habib, ini ada satu lagi pertanyaan di online dari Mas Tri. Assalamualaikum Habib, saya ingin bertanya namun di luar tema. Di dalam Al-Quran terdapat ayat as-sajadah di mana ketika selesai membacanya disunahkan untuk sujud. Yang saya tanyakan adalah bagaimana tata caranya dan baca sujudnya seperti apa? Nah, memang di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang kita disuruh sujud kalau membacanya. Karena semua ayat-ayat itu ada perintah, ada kalimat perintah untuk sujud, ada perintah. Jadi kalau kita terjemahkan itu ayat-ayat sajadah adalah perintah. Dikatakan mungkin yang paling gampang misalkan dalam surat Iqra ya, wasjud waqtarib, wasjud, sujudlah kamu. Jadi ada perintah, maka kita diperintahkan sujud. Dalilnya dari mana? Yang pertama dari Abu Hurairah, dari hadis Rasulullah SAW, Bukhari Muslim. Diceritakan waktu itu Rasulullah SAW membaca surat Sajdah. Lalu Nabi sujud, tapi bukan dalam sholat.
Di luar sholat Rasulullah lagi baca sajadah, Rasulullah sujud. Semua sahabat yang hadir ikut sujud, kecuali ada seorang tua yang tidak sujud. Dia ambil pasir, ditaruh di keningnya gitu. Jadi bilang di mana sujudnya? Kan orang sujud waktu itu kan namanya masjid ini kan sujudnya kan di pasir ya, nggak ada karpet. Mereka sujud. Jadi dia ngambil pasir ditaruh begini. Ah cukup bagi saya begini aja, nggak mau sujud. Akhirnya setelah selesai, Rasulullah melihat orang nggak mau sujud. Terus apa kata Rasul? Dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan kafir, dan subhanallah meninggalnya dalam keadaan murtad. Nah ini menunjukkan anjuran untuk kita apa? Bersujud. Dan sepakat seluruh ulama bahwa sujud ketika mendengar ayat sajadah itu hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak sujud pun nggak dosa, tapi hukumnya sunnah untuk sujud. Kapan disunnahkan? Baik mendengar ayat sajadah di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi kalau lagi sholat ada sujud. Biasanya Rasulullah bacaannya kalau Jumat pagi. Kalau sholat subuh, Jumat, Nabi sholat biasanya baca alif lam mim sajadah. Di situ ada sujud. Kalau di luar itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita sujud di dalam atau di luar sholat. Jadi jumlah total ayat sajadah 14 atau 16? Ya sekitar 14-16 ayat sajadah. Itu kalau kita baca dari Al-Quran semua. Jadi kalau Quran sekarang ada tulisannya tuh di belakang, di lembaran di ujungnya tuh ada sajadah, suka gambar pintu masjid. Itu sebenarnya ini tanda sujud tuh. Kalau kita nggak ngerti ada tandanya, ada tanda di ayat, ada tanda kayak pintu masjid. Pintu masjid apa di dalam masjid itu ya? Kayak begitu tuh bentuknya begitu. Nah itu apa itu gambar? Itu gambar sujud tuh, disuruh sujud. Jadi sunnah muakkadah untuk sujud saat di dalam atau di luar sholat. Dan kalau di dalam sholat tidak sujud pun tidak dosa. Begitu juga saat di luar sholat baca alif lam sajadah atau dari ayat sujud tidak sujud juga tidak dosa. Tetapi anjurannya bagusnya disuruh sujud. Yang kedua di dalam hukum sajadah ini nggak boleh jauh jaraknya antara pembacaan dan sujudnya. Jadi kita baca di sini, sujudnya di rumah nggak dapat. Tadi saya baca di kantor belum sempat sujud, tadi pulang di rumah baru sujud, nggak dapat. Jadi kalau kita baca di sini, lagi baca duduk, tutup sujud di sini. Jadi waktunya dengan pembacaan dengan sujud tidak boleh jarak jauh. Dia harusnya sunnah itu dekat. Kalau jauh sudah nggak dapat. Disunnahkan untuk mesujud yang membaca dan yang mendengar. Jadi sunnahnya itu saya nggak baca. Saya duduk dekat Ustaz. Kebetulan Ustaz lagi baca surat as-sajadah, alif lam mim as-sajadah. Kemudian dia sujud, saya yang dengar, yang memang dengar konsep, dengar di sini, saya ikut sujud sunnah. Jadi ikut sujud dengan sujudnya Ustaz yang membaca Quran. Kecuali Ustaz baca di situ, saya lagi ngobrol di sini. Ustaz sujud, saya nggak perlu sujud karena memang saya nggak ada urusan dengan itu. Yang ketiga, dikatakan disuruh sujud kalau bacaannya dari awal surat sampai akhir surat, itu disuruh sujud. Tapi kalau baca potongannya saja nggak perlu wasjud waqtarib, main sujud aja, main potongan ayat nggak perlu sujud. Ini adalah yang diingatkan oleh para ulama. Nah, tata cara sujudnya berbeda. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Imam Hambali mengatakan bahwa sujud itu tanpa takbiratul ihram, tanpa salam. Jadi caranya tanpa takbiratul ihram, tanpa salam, dan tanpa bersuci. Nanti kita praktekkan tanpa bersuci. Jadi nggak pakai bersuci pun boleh sujud karena tidak ada takbir, tidak ada salam. Tapi menurut Imam Syafi'i, sujud sajadah itu harus ada takbir dan ada salam dan harus dalam keadaan bersuci. Nah, saya contohkan paling mudah. Misalkan ini arah kiblat, ini arah kiblat. Nah, ini ketika kita baca sajadah, pas ketemu ayat sajadah, maka baca Quran misalkan taruh Qurannya. Kemudian ini cara Syafi'i, cara Hambali itu. Taruh Qurannya langsung sujud. Langsung sujud saja. Terus bangun, ambil lagi Quran, baca lagi. Jadi sujud saja sekali, bangun langsung ambil lagi atau teruskan lagi bacaan Quran.
Itu cara mazhab Hambali. Tapi Syafi'i yang kita pakai yang bagus sangat luar biasa. Ketika baca ayat itu, ketika ketemu ayat sajdah ditaruh Qur'annya Allahu Akbar. Jadi ada kalimat apa? Allahu Akbar, takbir dulu baru sujud. Setelah salam membangun, Assalamualaikum. Ambil lagi, baru baca. Jadi ada takbirnya, ada salamnya. Pendapat yang pertama tidak perlu dalam keadaan berwudu. Tapi pendapat yang kedua harus dengan berwudu, karena ada takbir, ada salam. Semua pekerjaan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam ada wudunya. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i yang paling sempurna. Jadi kalau dengar ayat sajdah atau baca sajdah, taruh Qur'annya atau kantongin, Allahu Akbar, sujud, bangun, Assalamualaikum, ambil lagi, baca lagi. Itu adalah cara. Masalah bacaannya ini alhamdulillah yang penting adalah sujudnya. Adapun bacaannya para ulama khilaf. Bahkan nggak baca pun boleh. Allahu Akbar di Allahu Akbar. Kenapa? Karena patokannya adalah sujudnya, bukan bacaannya. Atau boleh juga bacaan seperti kita sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh sama. Jadi tidak, karena kalau kita baca di Al-Quran ayat ini bacanya ini, ayat ini baca ini. Kadang kita nggak hafal bacaan satu persatu. Nggak usah pusing. Yang penting adalah apa? Sujudnya. Boleh baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, bang. Itulah cara menjalankan atau mempraktekkan sujud sajdah. Sekali, tidak dua kali, cukup sekali sujud sajdah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habib. Alhamdulillah kita sudah sampai di acara terakhir. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdul Rahman untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan majelis ilmu yang kita lakukan di sore hari ini dan juga keberkahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan dan kemuliaan bulan Ramadan, semoga kita semua tidak dibiarkan oleh Allah meninggalkan tempat ini kecuali semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia wal akhirah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang tua kita semua yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diluaskan kubur mereka dengan rahmat dan ampunan Allah. Dan semoga orang tua kita yang masih ada, orang-orang yang kita cintai, semoga mereka semua diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selalu membuka untuk kita semua rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa pada kebahagiaan dunia wal akhirah, rizki yang membawa keselamatan dunia wal akhirah. Dan selalu Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala permasalahan kita, Allah bukakan pintu rizki yang halal dan thayyibah yang membawa kepada kita kebahagiaan untuk keluarga kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, baik yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dosa yang kecil atau dosa yang besar. Dan semoga Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan penghapus dosa-dosa kita semuanya. Kita tidak meninggalkan Ramadan ini kecuali Allah telah berikan kepada kita berbagai rahmatnya. Allah catat kita dari orang-orang yang telah terbebas dari murka dan nerakanya Allah, dan tercatat dari golongan orang yang mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.